Nggak bener ini, nggak bener. Covid masuk ke Indonesia, nggak permisi-permisi dulu. Halo Sobat KJ, dimanapun Anda berada. Stay healthy, stay happy, and stay safe. Saya Dr. Cindy. Dan saya Ayu. Selamat datang di podcast RSUD Kramat Jati. Podcast kita ini akan membahas tentang kesehatan tentunya. Nah, kali ini narasumber kita adalah Dr. Febrian Nicholas Kekiswoyo, spesialis obstetri dan ginekologi yang biasanya akrab dipanggil Dr. Niko. Selamat siang Dr. Niko. Halo Cindy, halo Ayu. Iya, Apa kabar? dokter. Baik, Dok. Dokter, apa kabarnya, Dok? Baik, sehat. Alhamdulillah ya. Dokter Niko ini salah satu dokter obgyn di RSUD Kramat Jati ya, Dok? Iya. Nah, kali ini kita akan membahas seputar kehamilan di masa pandemi. Bagaimana nih, Dok, pengalaman dokter mengenai pasien di kala pandemi COVID-19 ini? Yang saya rasain pasien turun ya. Iya, Dok. Ya, soalnya mereka takut tertular pandemi, COVID ya. Memang susah-susah gampang sih ya menjaga kehamilan di pandemi ini. Dari PSBB kemarin mungkin banyak yang tinggal di rumah, banyak yang hamil nih, ya kan? Nah, betul, Dok. Iya. Ya, doyan di rumah soalnya. Ya, oke. Iya, Jadi yang pertama memang sebenarnya kehamilan sama ya, mau trimester pertama, kedua atau ketiga, cara menjaganya semua sama. Cuma plus aja karena dari kita lagi pandemi gitu ya. Iya. Yang dari trimester pertama contohnya ya, kita cukup pola hidup sehat aja, makanan sehat ya. Kemudian kalau misalnya ada kelelahan ya, kemudian perutnya terasa nyeri atau kram perut bawah ya, sebaiknya diistirahatkan dulu ya. Takutnya kalau dibiarkan nanti malah jadi flek ada abortus ya. Jadi kalau ada flek dengan atau tanpa disertai kram perut bawah, itu adalah tanda ancaman abortus. Jadi harus cepat-cepat datang tuh ke rumah sakit untuk diperiksakan ya. Nah, untuk olahraga boleh, mau olahraga apa, ringan sampai sedang, tapi jangan berat ya. Misalnya ngangkat beban 100 kilo ya, pasti ukuran ya. Iya, jangan. Ya, Contohnya apa tuh, Dok, yang ringan dan sedang? yang ringan dan sedang jalan pagi boleh ya. Jangan lupa pakai masker ya. iya, siap. Kalau untuk yang agak lebih tinggi, misalnya yoga atau ya boleh sih fitness, tapi yang ringan-ringan aja. Senam Ya. hamil, boleh nggak Senam nih? hamil boleh banget ya, tapi senam hamil sebaiknya di trimester kedua ke atas gitu. Siap, Dok. Oke, Dok. Nah, kalau menjaga kehamilan ini, Dok, seperti vitamin gitu boleh, Dok? Boleh banget. Iya. Iya, boleh banget. Justru sekarang itu harus ibu-ibu hamil harus minum vitamin, multivitamin. Kenapa? Ternyata bahwa saya jelasin dulu nih, nutrisi itu ada dua sebenarnya ya. Ada makronutrien sama mikronutrien nih ya. Yang makronutrien itu yang kayak karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi nasi ya, kemudian protein ya bolehlah dari susu, juga daging dan lain sebagainya, ikan ya. Nah, yang mikronutrien ini itu yang multivitamin. Seringkali disepelekan, padahal multivitamin ini, mikronutrien ini sangat bermanfaat untuk mendukung perkembangan bayi. Contohnya perkembangan saraf bayi, ya, mencegah kelainan tabung saraf pada bayi dan lain sebagainya ya. Mau bayinya pintar-pintar nggak? Baiknya ibu hamil minum multivitaminnya. Ya, jangan suka bolong-bolong, apalagi nggak diminum. Harus Ya, rutin ya, Dok, kalau harus minum. rutin, Iya. harus rutin. Biasanya ya. lupa-lupa gitu ya, Dok ya? Iya. Dok, saya mau tanya nih, ada saudara saya lagi hamil. Iya. Dalam masa pandemi kayak gini kan pasti ibu hamil takut ya ke rumah sakit atau ke puskesmas, ke Iya. fasilitas kesehatan lah ya. Ya. Nah, itu biasanya kapan sih waktu yang pasnya gitu loh, Dok, buat kontrol saat pandemi kayak gini gitu? Kontrol kehamilan ya. Pertama kita bisa misalnya nih setelah tes pack positif ya, untuk memastikan apakah ada kehamilan atau enggak, boleh tuh ya kita datang untuk USG ya, memastikan apakah ada kantung kehamilan atau enggak. Kan tanda pasti itu ada 3 ya. Yang pertama tidak haid pastinya dong ya. Iya, Dok. Yang kedua kenaikan kadar beta HCG, hormon kehamilan dalam darah. Itu ditandai dengan apa? Hasil tes pack yang positif, atau kalau mau dicek lebih akurat lagi, dicek kadar beta HCG kuantitatif di laboratorium, diambilnya dari darah ya. Yang ketiga harus ada
kantung kehamilan dari USG gitu. Ya boleh, silakan datang. Kemudian nanti di usia kehamilan 11 sampai 13 minggu sekalian kita screening apakah ada kemungkinan ke arah kelainan sindroma Down ya, dengan mengukur tengkuk kepala bayi ya, di sini namanya NP atau nipple translucency. Nah, itu harus di bawah 3 mili ya. Kemudian nanti di usia kehamilan 22 sampai 26 minggu sekalian kita screening kelainan kongenital yang lain ya, karena paling jelas tuh di antara 22 sampai 26 minggu. Ini yang tidak ada keluhan ya, yang tidak ada keluhan. Kalau tidak ada keluhan lagi, boleh nanti datang di usia kehamilan 35 sampai 36 minggu. Sekalian kita nanti screening COVID ya, karena kita lagi pandemi nih ya. Nah, kemudian nanti ditentukan kapan berikutnya oleh dokter objin yang bersangkutan gitu. Apalagi? Oke dok, tadi kan berarti kita harus tetap kontrol ya dok ya kalau misalnya memang kita hamil di kondisi pandemi ini. Iya. Gak perlu takut ya dok ya PRS? Nggak perlu takut, apalagi sekarang selama kita menerapkan prinsip-prinsip pencegahan COVID ya, seperti menggunakan masker, Betul. kemudian physical distancing, kemudian hindari memegang bagian wajah, mata, hidung, mulut ya. Kemudian yang keempat, sering-sering cuci tangan ya, atau kalau nggak ada air mengalir dan sabun, minimal dengan hand sanitizer ya. Nah, kemudian yang kelima bisa juga kalau kita habis dari rumah sakit pulang, jangan tidur dulu ya, langsung mandi. Nah, itu juga nggak boleh sekarang. Baju dari manapun langsung dicuci supaya aman. Jadi tidak saling menulari gitu ya. Siap. Nah, tadi dokter menyinggung soal screening dok untuk COVID. Nah, itu gimana dok untuk persiapan ibu-ibu yang mau melahirkan nih? Persiapannya itu seperti apa saja? Terus penting nggak sih dok kita melakukan screening untuk COVID seperti rapid test atau swab test untuk ibu-ibu yang mau berencana melahirkan gitu dok? Ya, penting sekali ya, penting sekali karena pertama COVID ini dia menyebar lewat droplet ya, tapi pada saat ibu hamil mengedan ya, itu kan dia bernafas gitu ya, itu berubah, tidak hanya lewat droplet, si virusnya bisa menyebar di udara gitu ya, jadi aerosol namanya. Nah, itu juga berbahaya untuk siapa? Berbahaya untuk tenaga medis yang membantu ya, berbahaya kalau misalnya dalam satu kamar bersalin di sebelahnya ada lagi ibu yang bersalin kena juga, berarti dia menulari ibu bersalin lainnya. Kemudian yang ketiga, bisa saja bayinya kena COVID, juga bisa menular lewat tinja ya, pada saat dia melahirkan misalnya tidak bagus, kemudian bayinya nggak sengaja kena tinja ibunya, siapa tahu bisa juga kena ya. Nah, kemudian selain itu misalnya yang menjaga suaminya, atau misalnya suami orang lain yang tidur di sebelah ya kan, bisa juga kena ya gitu. Nah, itu juga berbahaya. Jadi sebaiknya memang screening COVID itu dilakukan bagusnya itu sekitar 1 minggu sebelum kita mau bersalin, dalam 7 hari kira-kira ya. Nah, itulah kenapa saya tadi bilang di 35-36 minggu sebaiknya datang untuk screening COVID. Kemudian kita lihat nih ya, kalau misalnya mau bersalin normal, sebaiknya memang setiap minggu kita cek ya gitu ya. Permasalahannya sekarang belum ada satu single screening yang bisa memastikan ini COVID positif Secara pasti gitu ya dok? secara pasti. Jadi kita masih perlu pemeriksaan yang multiple ya. Jadi mulai dari screening dengan rapid test, kemudian harus dikonfirmasi lagi dengan hasil pemeriksaan lab darah ya, kemudian bisa juga dengan ronsen. Bahkan jika misalnya hasilnya mencurigakan semua, terpaksa kita harus swab juga. Memang nggak enak swab ya, di korek-korek begitu nggak enak, tapi ya demi keamanan bersama dan kenyamanan bersama, kenyamanan pasien lain, keamanan pasien lain dan tenaga medis, kemudian keluarga pasien ya. Nah, harus kita lakukan screening, nggak boleh egois gitu ya. Jadi gitu sobat KJ, kita sebagai ibu hamil yang mau untuk melakukan persalinan tetap harus dilakukan screening COVID ya. Iya benar dok. Oke dokter, ini ada pertanyaan lagi dok.
Di sini apakah virus COVID-19 ini bisa ditularkan dari ibu pada saat kehamilan itu di kandungannya, dalam kandungannya atau pas bayi lahir gitu dok? Oh, oke. Sampai detik ini ya ada beberapa penelitian dari mulai waktu COVID udah merebak di Cina ya, udah dilakukan penelitian, ternyata tidak ditemukan virus COVID di dalam air ketuban. Ya, jadi virus COVID ini sebenarnya nama penyakit ya. Virusnya namanya SARS-CoV-2 atau coronavirus kita tahunya ya. Nah, itu ternyata virus ini tidak diturunkan dari ibu ke bayi di dalam kandungan. Ya, jadi kemungkinan penularannya setelah bayinya lahir. Gitu. Setelah lahir justru. Yaitu tadi saya bilang mungkin terkontaminasi dari tinjanya tinjanya ibu ya, atau misalnya ibunya juga positif COVID, kemudian melahirkannya ya seadanya, tidak ada kontainer khusus ya untuk melahirkan gitu. Kemudian dari pernafasan ibunya langsung menyusui sementara ibunya COVID positif, nah itu bisa tertular bayi. Gitu. Oke, siap dokter. Oke dok, untuk pertanyaannya cukup segitu dok. Segitu, oke. Kita ada mitos dan fakta nih. Waduh, mitos iya. Ini paling seru nih kalau mitos-mitos nih. Bener dok. Iya. Mitos sama fakta yang ada di masyarakat nih dok. Kita bantu perjelas nih sama dokter Niko ya dok. Yang pertama dok, bener nggak sih mitos atau fakta? Apakah ukuran dan bentuk perut menunjukkan jenis kelamin dok? Waduh, ini dari zaman dulu tuh katanya kalau perutnya apa lancip dok, iya. Laki-laki, iya. Waduh, ini sebenarnya mitos ya. Bentuk perut itu menyesuaikan posisi bayi di dalam, ya. Kalau bayinya lintang, ya, terasanya di atas itu kosong. Ya kan? Kalau bayinya menghadap punggungnya di sebelah kiri, otomatis yang keras di sebelah kiri. Kalau bayinya punggungnya di belakang, otomatis mungkin kakinya nendang-nendang ke depan, ya kan? Jadi posisi bayi itu menentukan bentuk rahimnya, maksudnya bentuk perutnya gitu ya. Nah, tidak ada hubungannya antara jenis kelamin. Suka-suka bayinya, gue mau belok kiri, gue mau ngadep kanan, suka-suka bayinya. Ya, gue mau tidurnya sambil begini, ya suka-suka bayinya. Ya, jadi nggak ada hubungannya laki-laki sama perempuan. Berarti ya. Mitos ya dok ya? Mitos. Nah, kayak gitu ya sobat KJ. Ternyata mitos nih ukuran bentuk perutnya ibu sama jenis kelaminnya. Yang kedua nih, Ayu, ada apa lagi nih? Oh iya nih dok, mitos atau fakta nih dok, sering USG itu nggak aman untuk bayi. Nah ini juga nih banyak orang jadi takut nih mau USG ya, katanya berradiasi lah. Betul dok. USG itu menggunakan gelombang suara, jadi sistemnya tuh kayak sonarnya kapal selam tuh. Mau ngukur kedalaman laut, dia tembakin suara, terus dia balik ada arus gelombang balik, nah kemudian diukur berapa, gitu. Nah USG itu menggunakan itu, makanya dia harus medianya air, gitu. Makanya kalau kita USG trimester pertama, kandung kencingnya harus penuh kalau mau di USG dari perut supaya kelihatan, karena harus ada media airnya, harus ada jendelanya, gitu. Dan dia menggunakan gelombang suara, tidak menggunakan radiasi, jadi aman ya. Kecuali ada satu pemeriksaan di USG namanya Doppler. Doppler itu dia meningkatkan panas di dalam rahim. Nah itu Doppler tidak boleh lama-lama memang gitu. Ya, tapi jadi untuk overall sih aman lah untuk USG. Bahkan mau tiap minggu pun USG nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti mitos ya dok ya? Iya mitos itu. Selanjutnya dok. Oke, satu lagi nih dok, mitos atau fakta dok, ibu hamil tidak boleh makan durian, nanas, dan makanan pedas dok. Nah, ini juga makanan pedas boleh, asal jangan mencret aja. Jangan berlebihan ya dok ya. Iya, semua yang berlebihan tuh nggak bagus ya. Kalau zaman dulu tuh ada lagu yang sedang-sedang saja, itu yang paling oke. Ya, nah durian itu dia punya kalori tinggi. Boleh makan durian, tapi nggak boleh terus-terusan. Secukupnya aja ya. Ditakutkan kalau makan durian, maksudnya makan bukan cuma durian ya, semua makanan yang berkalori tinggi takutnya bayinya besar, takutnya nanti ibunya jadi DM dalam kehamilan, bayinya juga jadi ikut DM, takutnya gitu ya. Nah kemudian nanas itu memang dia punya kandungan bromelain.
Tetapi masalahnya kandungan bromelain itu kalau mau membuat kontraksi rahim ya dia harus makan sekitar 10 buah nanas. Kuat nggak sekali makan 10 buah nanas? Waduh, kayaknya Enggak kan? kuat Iya ya. kan? Paling kita makan cuma berapa iris doang. It's okay, it's aman, safe. Ya, jadi semua itu mitos. Aman ya dok? Aman semuanya. Ya, selama makannya Secukupnya, tidak berlebihan ya dok Jadi ya. sebenarnya yang nggak dibolehin itu efeknya dok ya, kalau Iya. kebanyakan makan ya, bukan yang nggak boleh makan ya dok. Iya, bukan nggak boleh makan. Nah, kayak gitu, jadi sobat KJ jangan bingung lagi ya soal untuk mitos dan faktanya. Nah, jadi kayaknya sekian dulu ya dok bincang-bincang kita mengenai kehamilan di masa Kehamilan. pandemi ini. Terima kasih banyak Dokter Nicole atas Sama-sama, Terima kasih, sama-sama. dokter. Semoga bermanfaat. sangat bermanfaat. Sangat dok. bermanfaat Amin. sekali dok. Oke baik sobat KJ semua, pastinya podcast kali ini dapat bermanfaat untuk ibu-ibu hamil dan Mama muda ya. iya betul dok mama muda ya. Semuanya jangan lupa di like, komen video kita di @rsud_Kramat Jati. Boleh ya kalian mau tanya-tanya di bawah, dan kalau misalkan kalian mau tanya sama Dokter Niko, dokter punya Instagram dok? Ada dong, masa ini nggak ada Instagram. Tuh ada. Apa dok? Apa Instagramnya? Instagramku @Nicolas @NICOLAS_K_STOG. Oke, diulang ya dok ya. @F_Nicolas_K_SPOG. Ya nggak pakai H ya. Ya, oke siap dokter. Oke, jadi kita di RSUD Kramat Jati ada poli obgyn setiap hari, Senin sampai Sabtu, ada pagi dan poli pagi dan poli siang. Nanti untuk yang mau ketemu sama Dokter Niko, khusus Dokter Niko ya, yang tampan, smart seperti ini, cuma ada 3 kali seminggu, hari Senin, Rabu, dan Jumat sore ya dok? Ya, sorry. Jam 2 sampai jam 5. Oke, untuk sobat kaji semua yang ingin berobat ke RSUD Kramat Jati, jangan khawatir, kita sudah dengan protokol kesehatan yang oke banget. Jadi kita menerapkan physical distancing, selalu memakai masker, dan kita juga menghindari adanya antrian. Di steril juga mungkin ya. Steril Di juga, ya. semuanya kita serba steril. Jadi kita juga menyediakan cuci tangan di depan. Jadi untuk teman-teman nih, sobat KJ yang mau datang, kita pas datang cuci tangan dulu, kemudian ada pemeriksaan suhu, diperiksa apakah pakai masker, jadi semuanya protokol kesehatan sudah aman. Aman ya, sekarang ke RSUD Kramat Jati aman ya. Aman ya, karena ketemu Dokter Niko. Oh iya, oke.